Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Thaqafah Arabiyah ini, saya akan menjelaskan bab tentang beradaptasi dengan budaya baru. Yang pertama yaitu mengenai gegar budaya. Gegar budaya merupakan suatu bentuk kebingungan yang muncul saat kita memasuki lingkungan baru dengan budaya yang berbeda dari lingkungan asalnya. Gegar budaya atau culture shock bisa diartikan sebagai tekanan dan kecemasan yang dialami oleh seseorang ketika mereka bepergian atau pergi ke suatu sosial dan budaya yang baru. Gegar budaya atau culture shock kaitannya dengan bahasa bisa terjadi pada siapa saja yang baru berpindah dari daerah satu ke daerah yang lain dalam negerinya sendiri, sampai individu yang berpindah ke negara lain. Hal itu disebabkan oleh perbedaan budaya pada tiap daerah. Bahasa sangat erat hubungannya dengan kebudayaan, karena bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Sistem bahasa berfungsi sebagai sarana berinteraksi dalam masyarakat, sehingga dalam berbahasa harus disertai norma-norma yang ada di dalam kebudayaan masyarakat tersebut. Terdapat beberapa gejala dan reaksi yang biasanya ditunjukkan oleh individu saat mengalami culture shock, di antaranya yaitu gegar budaya sebagai nostalgia. Yang kedua, gegar budaya sebagai disorientasi dan hilangnya kontrol. Yang ketiga, gegar budaya sebagai ketidakpuasan atas hambatan bahasa. Yang keempat, gegar budaya sebagai hilangnya kebiasaan dan gaya hidup. Yang kelima, gegar budaya sebagai anggapan adanya perbedaan. Dan yang keenam, gegar budaya sebagai anggapan adanya perbedaan nilai. Parilo menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi gegar budaya atau culture shock, yaitu yang pertama, faktor interpersonal. Faktor interpersonal adalah diantaranya keterampilan komunikasi, pengalaman dalam sering lintas budaya, keterampilan komunikasi, kemandirian, toleransi, dan efikasi diri. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi gegar budaya yaitu variasi budaya. Variasi budaya mempengaruhi transisi dari satu budaya ke budaya lain. Gegar budaya terjadi lebih cepat jika budaya tersebut semakin berbeda. Hal ini dapat meliputi sosial, perilaku, adat istiadat, agama, pendidikan, norma dalam masyarakat, dan bahasa. Kemudian faktor yang ketiga yaitu manifestasi sosial politik. Sangat mempengaruhi gegar budaya. Sikap dari masyarakat setempat dapat menimbulkan prasangka dan intimidasi. Kemudian ada adaptasi budaya. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan tentang adaptasi budaya. Adaptasi budaya terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai makna, yakni kata adaptasi dan budaya. Adaptasi sendiri adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Adaptasi juga diartikan sebagai cara-cara yang dipakai oleh perantau untuk mengatasi rintangan-rintangan yang mereka hadapi dan untuk memperoleh keseimbangan-keseimbangan positif dengan kondisi latar belakang perantau. Sedangkan kata budaya atau yang lebih sering kita dengar kebudayaan adalah segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Bila ada dua atau lebih ras atau etnik bertemu, maka terjadilah proses adaptasi. Proses ini diawali kontak pertama. Kontak pertama merupakan masalah yang pasti dihadapi oleh para imigran di tempat tujuan, karena berhadapan dengan suatu masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda. Kemungkinan yang akan terjadi ketika menghadapi kebudayaan yang berbeda adalah konflik antar budaya. Jadi, pengertian adaptasi budaya merupakan proses penyesuaian diri dari seseorang yang berbeda budaya dengan orang lain.
Dan kemudian ada proses sosial untuk adaptasi budaya. Yang pertama, proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif adalah proses sosial yang di dalam realitas sosial anggota-anggota atau masyarakatnya dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Adapun dalam proses-proses sosial yang asosiatif dibedakan menjadi yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama timbul jika orang menyadari mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat bersama mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan ini melalui kerjasama. Kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Kemudian proses sosial yang asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi merupakan upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai yang mengarah pada kondisi atau keadaan selesainya suatu konflik atau pertikaian tersebut. Biasanya akomodasi diawali dengan upaya-upaya oleh pihak-pihak yang bertikai untuk saling mengurangi sumber pertentangan di antara kedua belah pihak sehingga intensitas konflik mereda. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai oleh adanya upaya-upaya mempengaruhi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau antar kelompok sosial yang diikuti pula usaha-usaha untuk mencapai kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan bersama. Dalam asimilasi ada beberapa syarat yaitu kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. Yang kedua, orang perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama. Kemudian ada kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Selanjutnya, proses sosial untuk adaptasi budaya yang kedua yaitu proses sosial disosiatif yang terdapat persaingan. Dalam proses sosial disosiatif, persaingan merupakan proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia yang terlibat dalam proses tersebut saling berebut untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman ataupun kekerasan. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi merupakan proses sosial yang berada di antara persaingan dengan pertentangan atau pertikaian yang ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian tentang diri seseorang atau rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap pribadi seseorang. Kemudian berikutnya, pertentangan atau pertikaian. Konflik merupakan proses sosial di mana masing-masing pihak yang berinteraksi berupaya untuk saling menghancurkan, menyingkirkan, serta mengalahkan karena berbagai alasan seperti rasa benci atau rasa saling bermusuhan. Yang berikutnya adalah asimilasi budaya. Kata asimilasi atau assimilation dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Indonesia menjadi asimilasi. Dalam bahasa Indonesia, sinonim kata asimilasi adalah pembauran. Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut. Proses tersebut ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu-individu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti budaya individu kelompok itu melebur. Asimilasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama.
Perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Selain itu, perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun yang imaterial. Yang ditentukan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Asimilasi adalah proses perubahan kebudayaan masyarakat yang terjadi akibat membaurnya dua kebudayaan atau lebih sehingga ciri-ciri kebudayaan yang lama menjadi hilang. Dalam proses asimilasi, mereka mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan kelompok. Apabila dua kelompok manusia mengadakan asimilasi, batas-batas antara kelompok-kelompok tadi akan hilang, dan keduanya lebur menjadi satu kelompok. Berikutnya, contoh beradaptasi dengan budaya baru di Arab. Dalam belajar bahasa Arab, tentu kita akan menggunakan ungkapan yang sesuai dengan konteksnya, sehingga komunikasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut ini beberapa contoh ungkapan sederhana dalam bahasa Arab yang dapat kita ungkapkan kepada orang lain, baik kepada seseorang maupun kelompok. Nah, ini adalah contoh ungkapan dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu untuk kelulusan atau kesuksesan. Bila ada teman, saudara, atau orang lain yang telah berhasil mencapai suatu kesuksesan atau prestasi, bisa kita memberikan ucapan dengan ungkapan ma'an najah, semoga sukses. Kemudian, ucapan terima kasih atau rasa syukur dapat kita ungkapkan dengan ungkapan jazakumullah atau jazakillah ataupun syukron juga bisa. Yang kemudian yaitu untuk perpisahan. Ketika kita hendak berpisah dengan teman, sahabat, dan orang lain, maka kita dapat menyampaikan dengan ungkapan ma'assalamah, ilal liqa, atau wassalamualaikum, keselamatan atas kalian. Yang berikutnya untuk ungkapan persetujuan, yaitu ana mawafiq, saya setuju. Dan ada juga ungkapan untuk permohonan maaf. Permohonan maaf yaitu afwan gitu. Ada juga ungkapan perjumpaan, ada juga ungkapan untuk ketika ada yang merayakan ulang tahun, barakallahu fi umrik gitu. Ada juga ungkapan dalam bahasa Arab untuk hari yang indah, yaumus sa'id gitu, dan lain sebagainya. Selanjutnya pembahasan mengenai contoh beradaptasi dengan budaya baru di Indonesia. Yang pertama yaitu gegar budaya. Walaupun tinggal di satu negara yang sama, dialek atau makna suatu kata akan memiliki arti yang berbeda di setiap daerahnya. Misalnya, ketika mahasiswa asal Sumatera Barat yang menggunakan bahasa sehari-hari yang berkuliah di Malang harus melakukan komunikasi dengan mahasiswa dan masyarakat sekitar. Mereka tidak bisa menggunakan bahasa daerah asalnya, tetapi mereka harus menyesuaikan diri dengan bahasa yang ada di kota Malang, yang notabene menggunakan bahasa Jawa. Walaupun tinggal di satu negara yang sama, dialek atau makna suatu kata akan memiliki arti yang berbeda di setiap daerahnya. Gaya bicara mahasiswa asal Sumatera Barat pun menjadi kendala dalam berkomunikasi, karena dianggap memiliki intonasi yang tinggi bagi masyarakat Jawa. Kemudian contoh beradaptasi dengan budaya baru di Indonesia, adaptasi budaya. Gaya bicara dan bahasa asli yang digunakan oleh mahasiswa asal Sumatera Barat ketika telah merantau untuk melanjutkan pendidikan di Malang, maka disinilah proses adaptasi harus dilakukan oleh mahasiswa asal Sumatera Barat. Dalam menjalin hubungan tersebut, mereka memilih untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Yang berikutnya pada asimilasi budaya.
misalnya seni kaligrafi ini merupakan budaya bangsa Arab, namun dengan berjalannya waktu dikolaborasikan dengan adat Jawa, sehingga tercipta kaligrafi Jawa dan kemudian diimplementasikan dengan daerah lainnya juga. Dan kebiasaan, dan ada lagi contoh, kebiasaan makan dengan menggunakan sendok dan garpu adalah budaya masyarakat Eropa, yang dahulunya masyarakat kita makan dengan menggunakan tangan kanan kosong tanpa sendok maupun garpu. Sekarang sudah jarang dilakukan karena kebanyakan dari kita menggunakan sendok dan garpu. Dengan pengalaman pribadi, makan menggunakan tangan kosong akan terasa lebih nikmat, namun jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Itu tadi contoh dari beradaptasi dengan budaya baru yang ada di Indonesia. Kemudian, untuk kesimpulan, salah satu proses menerima budaya baru adalah adaptasi budaya yang merupakan proses penyesuaian diri seseorang untuk menerima budaya yang baru. Proses adaptasi baru ini tidak hanya menerima adat istiadat suatu daerah, tapi juga menerima nilai-nilai norma politik, sosial, dan bahasa. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.